Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yuani Danur Khalifah dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi ilmu kependudukan. Terminologi ilmu kependudukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang demografi. Definisi demografi. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang pelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Demografi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, rakyat, dan grafien, menulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat atau penduduk. Menurut Donald Wilke, ilmu yang pelajari secara statistik dan matematik tentang besar komposisi dan distribusi penduduk beserta perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Selanjutnya, perkembangan penduduk. Mengapa terjadi pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk. Pertama, fertilitas atau kelahiran, yaitu berkaitan dengan peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Kelahiran seorang akan menambah jumlah penduduk suatu daerah. Kedua, mortalitas atau kematian, yaitu salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Kematian seorang individu akan mengurangi jumlah penduduk suatu daerah. 3. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal lain. Migrasi bisa terjadi melampaui batas negara ataupun batas administratif. Migrasi ini sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Selanjutnya, teori perkembangan penduduk. Ada 2 teori. Yang pertama yaitu Adam Smith pada abad ke-18. Adam Smith dan kaum fisiokratik menyatakan bantahan terhadap doktrin pronatalis. Kaum pemikir ini berpandangan kependudukan bukanlah masalah yang sangat vital yang mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat, tetapi faktor tanahlah yang sangat erat kaitannya dengan tingkat produksi. Adam Smith menambahkan bahwasannya hubungan yang harmonis antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian, di mana pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dia juga menyatakan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas suatu lahan. Kedua, teori neoklasik. Beberapa pemikir dari neoklasik berpandangan bahwasannya dalam jangka panjang perkembangan perekonomian akan mengalami stationary state, yaitu keadaan di mana perekonomian tidak akan lagi mengalami pertumbuhan tetapi hanya diam atau statis. Menurut pemikir-pemikir ekonomi klasik, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadikan jumlah penduduk berlipat dalam suatu generasi dan akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke
taraf yang lebih rendah. Sebagai akibat pada tingkat ini, pekerja akan mendapatkan upah yang sangat minimal. Selanjutnya, transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan terhadap fasilitas dan mortalitas yang besar. Perubahan atau transisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar di atas terlihat transisi penduduk ada posisi stabil pada tingkat kelahiran tinggi menjadi turun ke stabil pada kelahiran dan kematian rendah. 1. Pada keadaan tingkat 1, kelahiran dan kematian tinggi antara 40 sampai 50. Keadaannya masih alami, tingkat kelahiran tinggi atau tidak terkendali dan tingkat ekonomi yang rendah, sehingga kesehatan dan gizi lingkungan kurang mendukung akibat kelaparan dan kejadian penyakit tinggi sehingga tingkat kematian pun tinggi. 2. Pada keadaan 2, angka kematian turun lebih dahulu akibat peningkatan pembangunan dan teknologi, misalnya di bidang kesehatan, lingkungan, perumahan, dan lain-lain. Kondisi ekonomi makin membaik akibat pembangunan dan pendapatan penduduk meningkat sehingga kesehatan semakin baik. Akibat tingkat kelahiran tetap tinggi, tetapi angka kematian menurun. Pada kondisi ini akan terasa tingginya laju pertumbuhan penduduk alami, seperti dialami Indonesia pada periode tahun 1970 sampai 1980 dengan angka pertumbuhan 2,32% per tahun. Ketiga, pada keadaan 3 terjadi perubahan akibat pembangunan dan juga upaya pengendalian penduduk, maka sikap terhadap fertilitas berubah menjadi cenderung punya anak sedikit, maka turunnya tingkat kematian. Juga diikuti turunnya tingkat kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tidak tinggi lagi. Keadaan tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan penduduk Indonesia periode 1980 sampai 1990 yang menurun menjadi 1,85%. 4. Keadaan 4. Bila penurunan tingkat kelahiran dan kematian berlangsung terus-menerus, maka akan mengakibatkan pertumbuhan yang stabil pada tingkat yang rendah. Indonesia sedang menuju atau mengharap tercapainya kondisi ini, yaitu penduduk bertambah sangat rendah atau tanpa pertumbuhan. Demikianlah gambaran transisi demografi yang dapat dipercepat dengan peningkatan pembangunan, terutama bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan KB. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk: 1. Angka kelahiran. 2. Angka kematian. 3. Migrasi. 4. Angka kematian bayi. 5. Angka kematian ibu melahirkan. Sumber-sumber data demografi. Yang pertama, sensus penduduk. Indonesia telah melakukan sensus pada tahun 71, 80, 90, dan 2000. 2. Survei penduduk, yaitu diantaranya A. SUPAS pada tahun 1985 dan 1995. B. SUSENAS. C. SKRT. D. SDKI. 3. Registrasi penduduk, misalnya akta kelahiran, akta nikah, pembuatan KTP. Selanjutnya, komposisi penduduk. Pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan resiko ketergantungan. Macam-macam komposisi penduduk. Pertama, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin.
Usia dan jenis kelamin merupakan faktor penting dalam pengklasifikasian komposisi penduduk. Kedua, komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja yakni mereka yang bekerja, mereka yang tidak bekerja tetapi sudah siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Penggolongan penduduk. Penggolongan penduduk Indonesia diatur dalam Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda yaitu IDC-IS yang dibuat 1927. Dalam peraturan ini penduduk Indonesia terdiri atas satu golongan Eropa, yang termasuk golongan ini adalah A. Bahasa Belanda, B. Bukan bahasa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa, C. Bangsa Jepang, D. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda yakni Amerika, Australia, dan Afrika Selatan, E. Keturunan dari mereka yang di atas. 2. Golongan timur asing, yang termasuk golongan ini adalah A. Golongan Cina, B. Golongan timur asing yang bukan Cina yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. 3. Golongan bumi putra, yang termasuk golongan ini adalah A. Orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain, B. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia. Selanjutnya, hukum yang berlaku bagi golongan masing-masing. Terhadap penggolongan penduduk seperti disebutkan di atas berlaku hukum 1. Bagi golongan Eropa yang dipersamakan berlaku baginya hukum perdata Barat dan hukum dagang Barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi. 2. Bagi golongan bumi putra dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka. Hukum adat ini pada tiap-tiap daerah berlainan coraknya. Selanjutnya 3. Bagi golongan timur asing dibagi 2 yaitu A. Cina, B. Bukan Cina. Berdasarkan STB 1924 sampai 557 bagi mereka itu berlaku di KUHP Perdata dan KUHD dengan pengecualian A. Tentang pencatatan sipil, B. Cara-cara perkawinan ditambah dengan pengangkatan anak. Bukan Cina berdasarkan STB 1924 sampai 1556 bagi mereka berlaku KUHP Data dan KUHD dengan pengecualian A. Mengenai hukum kekeluargaan, B. Mengenai hukum waris tanpa wasiat. Selanjutnya, pilihan hukum. Pada prinsipnya, hukum perdata Barat di Indonesia hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Namun, berdasarkan pasal 75 ayat 3 dan 4 RR yang diubah menjadi pasal 131 ayat 3 dan 4 IS membuka kemungkinan bagi golongan yang bukan Eropa untuk menggunakan hukum perdata Barat di Indonesia, yakni dengan cara memperlakukan hukum perdata bagi golongan lain tersebut melalui cara penundukan diri. Ada beberapa cara orang bukan golongan Eropa tunduk kepada hukum perdata Barat, yakni melalui 1. Persamaan hak yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda dan diumumkan di dalam STB. 2. Melalui penundukan sukarela kepada hukum perdata Eropa, yakni A. Penundukan untuk seluruhnya, B. Penundukan untuk sebagian, C. Penundukan mengenai perbuatan tertentu, D. Anggaran. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang terminologi ilmu kependudukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.